mau cek suara saya dulu, ini bisa didengar ya? Oke. Ini yang kemarin dikirim ke saya itu kan nama asli dan nama Facebook kayak gitu ya. Terus ini nama Facebooknya sama dengan nama apa namanya di Wisik nggak ya? Sama, tapi ada beberapa yang nggak sama juga ya. Ada beberapa yang nggak sama. Oke. Ini karena pas masuk Wisik ada masalah jadi mesti ganti nama. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita sambil menunggu yang lainnya dulu ya. Oh iya, terima kasih. Kemarin sudah ada yang bilang juga ini apa namanya kalau ada yang bantu saya untuk absen kayak gitu. Ini saya lupa ketua kelasnya tuh yang mana ya? Santi. Santi Siti Nurlaili. Kalau saya bagian info atau jadwal-jadwal kelas. Oh, sudah ada pembagian-pembagiannya ya. Bagus sekali ini. Kayaknya di angkatan lain saya nggak tahu kalau di angkatan yang lain ada seperti ini atau enggak, tapi saya ngajar angkatan satu juga, kayaknya angkatan satu tidak seperti itu ya gitu, setahu saya loh. Oh, oh bagus sekali Mbak Sri Rahayu ini ya.
silakan Mbak Varianti. Ini kita sambil masih menunggu yang lainnya ini. Oh, baik sekali ini Pak Sri Rahayu ini. Ya karena kemarin saya ngajar di angkatan satu tuh banyak, ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nggak sama sekali, banyak banyak sekali yang nggak mengerjakan tugas itu. Ada, dan ada sekitar 2 orang itu yang sampai semester selesai itu mereka tidak mengerjakan tugas. Nggak semuanya sih, dari 4 tugas itu paling mengerjakan satu. Nah itu susah susah sekali tuh biasanya mereka dimintai untuk mengerjakan tugas tuh. Kalau misalkan di angkatan yang kedua ini ada yang apa namanya selalu mengingatkan, bagus sekali. Ya mungkin karena sibuk ya, saya memaklumi itu, tapi sibuk nggak sibuk itu tanggung jawab kita itu. Kita mulai jam 9:10 ya ini. Oke, kita mulai saja, udah jam 9:10. Oke, kita kemarin sudah mempelajari tentang kelompok, berbagai macam kelompok sosial ya. Pertemuan sebelumnya juga ada multikultural, kita mempelajari tentang masyarakat multikultural. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai macam kelompok sosial itu ya. Kemarin kita sudah membahas detail tentang apa itu kelompok sosial.
Nah, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kelas kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya ulangi. Kemarin kita kan sudah di pertemuan yang kedua kita mempelajari tentang masyarakat multikultural. Terus pertemuan yang ketiga kita mempelajari tentang kelompok sosial. Kita membahas tentang detail kelompok sosial itu seperti apa. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang macam-macam dari kelompok sosial itu. Ini materinya sangat banyak sekali. Jadi untuk malam hari ini kita akan mempelajari dua bab, bukan dua bab, dua subbab. Jadi apa namanya, supaya kita bisa mengejar selama harusnya 16 kali pertemuan kita bisa menyelesaikan untuk materi kelas 2 semester 2 dan kelas 3 semester 1 dan semester 2. Kalau di kalian itu semester 4, 5, 6 ya gitu ya. Kita biar apa namanya semuanya bisa terselesaikan. Ini suara saya bisa didengar ya? Oh, jelas. Oke. Soalnya di sini kok jaringannya kayaknya warnanya merah itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang berbagai macam kelompok sosial. Nah, kemarin kita membeda-bedakan kelompok sosial yang terbentuk menurut dari proses terbentuknya. Kemarin ada kelompok semu dan kelompok nyata. Di kelompok semu itu ada kerumunan, terus ada massa, ada publik. Selamat malam yang baru datang, silahkan. Terus ada kelompok nyata. Di kelompok nyata kemarin ada kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, terus dan ada juga kelompok asosiasi. Nah, ini kelompok asosiasi yang dijabarkan lebih lanjut lagi di apa namanya yang terakhir itu ya. Yang terakhir ada organisasi sosial ya gitu. Nah, oh ini nomornya salah ini ya. Nomornya bukan 1 2 terus 3 4 5 6 tapi 1 2 terus di kelompok sosial menurut ikatannya juga 1 2 lagi. Nah, itu mohon maaf ini penomorannya salah ini. Nah, terus kita membedakan kelompok sosial berdasarkan ikatannya. Yang pertama adalah paguyuban. Paguyuban itu perkumpulan yang biasanya itu karena ada sifat alamiahnya yang sama, itu biasanya dari keturunan yang sama atau apa namanya dari daerah yang sama seperti itu. Selamat malam, silakan yang baru datang. Terus patembayan itu mereka tidak memandang keturunannya, tidak memandang asal daerahnya, tetapi yang penting adalah tujuannya sama. Itu patembayannya. Jadi kalau paguyuban itu karena sifat alamiahnya yang bawaannya entah itu keturunannya, entah itu daerah asal daerahnya. Nah, kalau patembayan itu adalah tujuannya. Nah, terus kemarin kita membahas tentang komunitas. Komunitas adalah kelompok manusia yang kemarin dibatasi oleh apa namanya geografi gitu ya. Jadi dibatasi oleh daerah gitu ya. Geografi itu daerahnya ya, letak daerahnya. Jadi secara fisiknya daerahnya itu di mana? Itu komunitas. Dan selanjutnya adalah organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini termasuk salah satu kelompok yang nyata ya. Kalau di kelompok yang nyata itu termasuk dalam kelompok asosiasi gitu ya. Nah, organisasi sosial kita kemarin membahas tentang ada dua macam organisasi sosial. Yang pertama adalah organisasi formal dan organisasi informal. Nah, kalau yang organisasi formal itu contohnya adalah perusahaan, terus apa namanya sekolah. Nah, kalau organisasi informal itu lebih ke
yang strukturnya itu semuanya organisasinya itu, bentuk organisasinya itu tidak tidak dibatasi oleh struktur gitu ya. Kalau misalkan organisasi formal itu strukturnya jelas gitu ya. Kalau organisasi informal contohnya kemarin itu adalah rukun tani, perkumpulan nelayan gitu. Jadi itu pertemuan kita yang kemarin, mengingat lagi pertemuan kita yang kemarin biar nggak lupa. Jadi kemarin kita membahas detail tentang apa itu kelompok sosial. Nah sekarang yang menjadi fokus pembahasan kita adalah berbagai macam kelompok sosial itu. Nah di sini kelompok sosial bisa juga terdiri atau terbentuk karena adanya ras yang berbeda gitu ya. Nah di Indonesia itu ada 3 ras. Nah kemarin saya pernah menjelaskan di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua itu kan saya menjelaskan ada ras Mongoloid, ras Kaukosid. Nah di situ saya salah menjelaskan. Di situ itu adalah ras yang ada di dunia ini kayaknya, bukan ras yang ada di Indonesia gitu. Nanti saya perbaiki lagi di situ. Jadi yang ras ada di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 gitu ya. Sebenarnya di sini ada 4 ya. 4 adalah ras penduduk pribumi gitu ya. Jadi yang dulu saya jelaskan di pertemuan kedua itu yang ras Mongoloid, ras Kaukosid itu adalah ras yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, yang untuk ada di Indonesia, kelompok sosial atas dasar ras ini, ras yang berbeda ini, yang pertama adalah kelompok sosial ras Arab gitu ya. Nah di sini mereka, kalau orang-orang Arab biasanya itu hidupnya berkelompok gitu ya. Nah contohnya itu ada di daerah Cirebon dan sekitarnya. Nah mereka itu membawa kebudayaan mereka. Contohnya adalah hadroh. Nah di sini ini contohnya di Cirebon ya. Kalau di Surabaya itu di sekitarnya makam Sunan Ampel. Di sekitarnya makam Sunan Ampel itu juga banyak kelompok-kelompok Arab di situ. Terus di daerah-daerah lain juga ada beberapa juga ya, saya tidak hafal, tapi mereka kalau ras Arab itu biasanya mereka berkumpul di satu tempat. Terus selanjutnya ada kelompok sosial ras Tionghoa gitu, atau Asiatik gitu ya. Nah keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu mereka tersebar di mana-mana ya. Ini sudah sejak dulu mereka ada di, nggak cuma ada di kota besar gitu ya, mereka juga ada di desa-desa. Barangkali di tempat tinggal kalian itu juga ada orang-orang yang keturunan dari ras Tionghoa ini. Nah kalau ras Tionghoa ini mereka biasanya ada yang berkumpul, ada yang enggak. Kalau yang berkumpul biasanya namanya itu dinamakan pecinan nih gitu ya. Nah yang pecinan, daerah pecinan ini di mana-mana itu biasanya ada gitu ya. Kalau di Jakarta itu ada Cina Glodok dan Cina Benteng ya. Kalau di Surabaya itu ada daerah apa Cina, saya lupa namanya. Itu juga dekat jembatan merah, saya lupa itu. Tapi itu di situ ada namanya Kampung Pecinan gitu ya. Terus ada juga kelompok sosial ras India. Nah di ras India ini itu hanya tinggal di kota-kota besar. Nah biasanya mereka kesini datang itu untuk berdagang juga. Jadi kalau di tempat saya nggak ada ya orang kelompok orang orang ras dari India, keturunan India, tapi di kota-kota besar itu ada di Jakarta, Medan, Surabaya. Nah itu ada dari kelompok sosial ras India ini. Nah di sini ada satu kelompok orang India yang ada di Sumatera Utara itu tinggal di suatu daerah, mereka berkumpul. Nah di situ mereka disebut sebagai orang keling gitu. Jadi kalau uh, kalian ditanya orang keling itu orang apa sih, nah itu orang keling adalah orang dari keturunan orang India yang ada di Indonesia, dan itu tempatnya ada di Sumatera Utara gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah kelompok sosial atas dasar suku bangsa. Nah, ini ada 19 lingkungan adat. Kalau misalkan suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Ada yang mengatakan ada 300 suku bangsa. Ada juga yang mengatakan 200 sampai 250 suku bangsa. Nah, ini kalau kita ambil rata-ratanya ya sekitar 250-an lah gitu ya, suku bangsa yang di Indonesia. Tapi suku-suku bangsa tersebut itu bisa dikelompokkan menjadi 19 lingkungan adat gitu ya. Nah, 19 lingkungan adat yang pertama ini adalah di Aceh. Nah, Aceh ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Nah, budaya Islam makanya di sana itu sekarang menjadi daerah istimewa ya. Kenapa menjadi daerah istimewa? Karena hukumnya menggunakan hukum Islam, bukan menggunakan KUHP ya. Dan di sana kalau misalkan orang non Islam itu mereka bisa memilih mau menggunakan hukum Islam atau hukum KUHP. Tapi kalau orang Islam harus menggunakan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ada hukum cambuk dan segala macamnya gitu ya. Nggak boleh berpakaian yang seksi-seksi itu di sana ada. Dan di sana juga ada polisi syariah gitu ya. Jadi polisi yang misalkan ada laki-laki dan perempuan berboncengan, nah itu bisa ditangkap sama polisi syariah itu di Aceh. Nah, selanjutnya ada lingkungan adat Gayo, Alas, dan Batak. Nah, Gayo dan Alas sebenarnya ini masuk wilayah Aceh ya, tetapi dalam adatnya itu mereka mempunyai kesamaan dengan masyarakat Batak ya. Nah, jadi Batak itu ada di Sumatera ya. Biar kita tahu gitu loh, orang Batak itu orang mana sih? Mereka orang orang sekitarnya Aceh itu ya. Terus juga ada suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau ini daerahnya itu meliputi Sumatera Barat dan sekitarnya gitu ya. Nah, mereka dipengaruhi oleh budaya Islam. Budaya Islamnya itu sangat kental ya. Nanti kita akan bagaimana kok mereka dipengaruhi oleh budaya Islam, kita nanti akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kelompok budaya Sumatera Selatan. Kalau di lingkungan adat Sumatera Selatan ini meliputi Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kebudayaannya itu juga masih dipengaruhi oleh budaya Islam. Nah, kenapa budaya Islam bisa masuk ke Indonesia dan rata-rata mereka mempengaruhi yang ada di daerah Sumatera? Nanti kita kembali lagi akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya itu ya. Dan kita juga ada punya ras Melayu. Nah, ras Melayu ini merupakan bagian terbesar dari populasi di Provinsi Riau. Jadi di kebanyakan orang Melayu itu suka melaut gitu ya. Biasanya yang melaut itu orang-orang Melayu. Dan itu kebanyakan di pesisir pantai timur dari Sumatera ya. Bagian atas juga. Nah, di situ orang Melayu itu lebih banyak tinggal di daerah pesisir-pesisir karena mereka memang sukanya itu melaut gitu ya. Terus juga ada lingkungan adat Bangka Belitung. Nah, orang Bangka Belitung ini juga didominasi oleh orang Melayu yang mereka sudah lama tinggal di situ gitu. Jadi di Bangka Belitung itu karena sudah lama tinggal di situ, mereka tidak semuanya bermata pencaharian sebagai nelayan, karena di Bangka Belitung itu kan ada yang namanya itu perak ya, pertambangan perak yang katanya itu terbesar di dunia gitu. Nah, mereka ada beberapa yang bermata pencaharian di pertambangan itu. Terus selanjutnya ke Kalimantan. Nah, ini jauh sekali ya. Sudah dari Sumatera kita terbang ke Kalimantan. Nah, suku asli Kalimantan itu adalah suku Dayak. Nah, suku Dayak ini sudah tersebar di seluruh penjuru Kalimantan gitu ya. Biar kita tahu ini suku-suku yang ada di Indonesia itu ada suku apa saja sih. Nah, ini. Jadi suku aslinya di Kalimantan itu adalah suku Dayak gitu. Ini kalau misalkan ada pertanyaan langsung bertanya gitu ya.
Soalnya kita materinya hari ini lumayan banyak, ini ada 2 bab yang harus kita pelajari. Selanjutnya adalah suku Minahasa. Nah, Minahasa ini itu didominasi oleh orang Manado dan orang Kawanua itu, dan wilayahnya itu ada di Sulawesi Utara. Nah, orang ini di suku ini, di orang Manado ini lebih banyak dipengaruhi oleh bangsa Portugis gitu ya. Nanti kayaknya juga akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, orang orang Minahasa karena ada keturunan bangsa-bangsa Portugis di situ, biasanya mereka ada yang menyebutnya mereka itu orangnya cantik-cantik gitu ya, karena di situ ada, dan yang cowok itu cakep-cakep gitu ya, karena di situ ada keturunan bulenya, ada keturunan orang Portugisnya. Silahkan yang baru datang, silahkan bergabung. Selanjutnya ada Gorontalo. Nah, Gorontalo ini penduduk utamanya adalah, ini pulau ya, Gorontalo itu pulau ya. Penduduk utamanya adalah orang Gorontalo, dan di situ banyak apa namanya, banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam ya. Karena dulu di situ ada kerajaan yang namanya Guatalo gitu ya. Nah, itu adalah kerajaan Islam juga. Selanjutnya adalah Toraja. Nah, ini Toraja kita masih ada di Sulawesi. Nah, suku Toraja biasanya mereka apa namanya, terkenal dengan ritual penguburannya gitu ya. Kalau ada orang yang meninggal itu ada banyak sekali ritualnya untuk ritual pemakamannya. Nah, itu. Nah, suku Toraja ini mendiami wilayah bagian utara Sulawesi Selatan ya. Jadi di Sulawesi Selatan itu tidak hanya Toraja, tapi lebih utamanya itu di bagian utaranya Sulawesi Selatan. Nah, terus uh, orang Toraja ini juga mereka menempati Sulawesi Tengah juga ya, Sulawesi bagian tengah, tetapi bukan yang bagian timurnya ya, yang bagian baratnya. Terus ada Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan ini karena tadi ada bagian utaranya itu adalah suku Toraja, tapi di Sulawesi Selatan ini tidak hanya Toraja ya, di situ ada suku Makassar, ada Bugis, ada Mandar juga. Nah, ini mereka juga tersebar di pulau-pulau di sekitarnya Sulawesi Selatan itu. Selanjutnya kita terbang ke wilayah Ternate. Nah, di Ternate ini, suku bangsa Ternate itu adalah penduduk asli dari Pulau Ternate, dan Pulau Ternate ini apa namanya, wilayahnya itu meliputi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Ini juga termasuk dalam pulau gitu ya, kepulauan Maluku itu. Nah, di sini selanjutnya adalah Ambon atau Maluku. Nah, di suku yang mendiami wilayah ini adalah Ambon, Togite, Alifuru, Aru, dan Waru. Nah, ini banyak sekali hafalannya ini ya di kelompok sosial ini. Ini nggak semuanya harus dihafalkan, tetapi yang terkenal itu memang kayaknya harus dihafalkan gitu. Kayak Ambon kan agak terkenal ya, berarti Ambon itu ada di Maluku gitu. Nah, selanjutnya ada kelompok adat wilayah Irian atau Papua. Nah, suku yang terkenal di Papua ini yaitu suku Dani, yaitu ada di lembah Baliem namanya, dan suku Asmat yang itu adalah mereka menghuni daratan rendah itu. Jadi kebanyakan suku yang terkenal itu ada di daerah-daerah rendah. Soalnya di Papua juga ada beberapa yang tinggal di daerah gunung-gunung gitu ya mereka, dan udaranya itu sangat dingin. Nah, di sini suku Asmat dan suku Dani ini punya apa namanya, mereka mempunyai kerajinan patung-patungan itu, dan patung-patung mereka itu sudah tersebar di dunia itu ya, karena memang patung-patung mereka itu bagus-bagus gitu. Selanjutnya adalah ke wilayah adat di Timor ini. Nah, Timor ini itu wilayahnya meliputi Provinsi Timor Timur. Nah, sekarang jadi negara sendiri ya, dan Nusa Tenggara Timur gitu ya.
soalnya ini Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu kebudayaannya berbeda, makanya ini dipisahkan gitu ya. Nah ini Bali dan Lombok, suku Bali dan Lombok itu atau wilayah adat Bali dan Lombok itu meliputi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nah populasinya itu terdiri dari suku Sasak, suku Bali, suku Sumbawa, Bima dan Dompu. Nah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu ada suku Sasak, Sumbawa, Bima dan Dompu gitu ya. Nah selanjutnya adalah suku yang terbesar. Selamat malam yang baru datang, silahkan bergabung. Nah suku terbesar yang ada di Indonesia atau etnik terbesar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Nah ini yang menempati atau yang menjadi basisnya suku Jawa adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah selanjutnya adalah Yogyakarta. Nah Yogyakarta ini masih termasuk suku Jawa, tapi kebudayaannya itu sangat berbeda gitu ya. Mereka karena berasal dari keraton, nah itu mereka punya budaya sendiri gitu ya. Nah provinsi Yogyakarta ini adalah kumpulan atau gabungan dari wilayah keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualam, ada Gunung Kidul, ada Imogiri dan ada Bantul. Kalau kalian pernah ke Jogja itu daerah apa namanya Imogiri itu memang terkenal ya, di situ ada makam dari raja-raja Jogja jadi Imogiri gitu. Nah selanjutnya adalah Jawa Barat, ini yang terakhir ya, Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduk aslinya adalah suku Sunda. Nah, ini pembagian ini memang sangat singkat sekali. Nah itu sangat singkat sekali, jadi nanti kalian bisa mengeksplor lebih lebih banyak apa itu kelompok-kelompok adat yang ada di Indonesia. Nah kelompok-kelompok adat ini mereka adalah kelompok sosial yang dibagi atas dasar suku bangsanya, karena suku bangsanya itu sangat banyak tadi ya, hampir sekitar 250 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau di Jawa saja itu ada banyak banget ya, ada suku Tengger itu di wilayah Bromo, itu ada suku Tengger, Bromo, Semeru. Terus ada suku Using itu gabungan dari Madura, Jawa, dan apa namanya Banyuwangi, itu suku Using di Banyuwangi. Nah itu gabungan dari Jawa, Madura, dan satu lagi saya lupa. Itu suku yang menempati di Banyuwangi, ada suku. Terus di apa namanya pulau di atasnya Pati itu namanya pulau saya agak lupa itu pulaunya, pulau apa itu ya, Pulau Karimun Jawa. Nah pulau di Karimun Jawa juga ada suku sendiri, suku Karimun. Jadi di Jawa pun sebenarnya banyak terdiri dari suku-suku bangsanya, tapi mereka bisa dikelompokkan menjadi kelompok adat suku Jawa itu. Tapi suku bangsanya itu juga masih banyak sekali. Yang tadi itu sampai 250, dan kalau kelompok adatnya itu bisa digolongkan menjadi 19 kelompok adat. Nah, selanjutnya kelompok sosial atas dasar agama gitu ya. Nah, kalau kelompok sosial atas dasar agama ini karena di Indonesia ada 6 agama yang resmi, jadi kelompok sosialnya juga terbagi sebagian besar itu terbagi menjadi 6 kelompok gitu ya. Tetapi di kelompok masing-masing agama pun masih banyak kelompok-kelompok tersendiri ya. Kalau contohnya di agama Islam ya, di agama Islam ada kelompok sosial MUI, ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya gitu ya. Di sini kalau disebutkan lagi ada Persis, ada PKS, ada macam-macam gitu ya. Terus kelompok agama Kristen. Nah, Kristen di sini adalah Kristen Protestan itu ya. Nah, di sini
ada Persatuan Gereja Indonesia HKBP, terus ada agama Katolik. Kalau Katolik itu Persatuan Wali Gereja Indonesia. Nah ini berbeda-beda ya, karena Kristen dan Katolik memang berbeda. Jadi kita kalau misalkan di situ ada PWI, berarti PWI itu punya Katolik gitu ya. Kalau PGI berarti punyanya Protestan gitu. Nah kelompok agama Hindu, kalau agama Hindu itu namanya PHDI, Persatuan Hindu Dharma Indonesia. Nah ini yang mengurusi semuanya, itu yang menjadi induk dari organisasi-organisasi yang berbasis agama Hindu. Selanjutnya ada Buddha. Kalau Buddha itu Perwalian Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Nah yang baru itu adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Sebenarnya ini sudah terbentuk tahun 1955 gitu. Cuman mereka berganti nama dan yang terakhir itu Matakin. Dan ini semenjak ketika agama Konghucu ini dijadikan agama resmi itu tahun 2006 kalau nggak salah oleh Presiden SBY pada waktu itu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf ini saya ngajarnya kalau terlalu cepat gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan kalian langsung bertanya. Nah, selanjutnya adalah kelompok sosial atas dasar pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 macam. Yang pertama adalah dari jalur pendidikannya, yang kedua adalah dari jenjang pendidikannya, yang terakhir adalah dari jenis pendidikannya. Nah, yang pertama adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu ada formal, non formal, dan informal. Nah, jalur formal itu adalah jalur yang pendidikannya diselenggarakan melalui sistem sekolah. Kalau non formal itu pendidikan diselenggarakan di luar sekolah. Dan yang informal adalah yang dilakukan di dalam masyarakat atau keluarga. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau KPC ini tuh masuk formal, non formal atau informal? Barangkali ada yang mau menjawab. Ada yang non formal, ada yang informal. Yang benar yang mana ini? Apa pertanyaannya itu kalau KPC ini termasuk dalam pendidikan formal, non formal atau informal gitu. Wah ini banyak sekali yang jawabannya benar ini. Jadi KPC itu termasuk dalam uh, jalur pendidikan non formal ya. Jadi bukan informal. Informal itu masyarakat atau keluarga. Kalau non formal itu bisa juga masuk di situ ada lembaga kursus. Itu juga termasuk lembaga pendidikan non formal, dan kita lembaga pendidikan kesetaraan itu masuk dalam jalur pendidikan non formal gitu ya. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan juga ada perguruan tinggi gitu ya. Di situ ada, kalau yang pendidikan dasar itu ada SD, pendidikan menengah itu ada SMP dan SMA, dan yang pendidikan tinggi itu ada perkuliahan gitu ya, ada perguruan tinggi, universitas. Dan berdasarkan jenis pendidikannya itu ada pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Kalau pendidikan umum itu seperti SMA itu ya, SMA itu kan
di situ mempelajari, walaupun di SMA itu juga ada jurusan-jurusannya ya, ada IPA, IPS, ada bahasa. Terus kalau di apa namanya jurusan yang keagamaan itu ada jurusan agama juga ada di MA, misalkan Madrasah Aliyah itu juga ada jurusan agama, jadi nggak, tidak hanya IPA, IPS, bahasa, juga ada agama gitu ya. Dan juga ada pendidikan kejuruan. Kalau pendidikan kejuruan lebih banyak lagi gitu ya. Ada teknik mesin, ada teknik otomotif, ada apa namanya TKJ, teknik komputer jaringan dan sebagainya. Jadi jenis pendidikan itu walaupun sebanyak itu tetap dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Nah, selanjutnya kelompok sosial atas dasar kekerabatan. Nah, ini kalau kalian apa namanya punya teman orang-orang di luar Jawa, itu biasanya mereka mengikuti ini kayak gitu ya, mengikuti kelompok sosial atas dasar kekerabatan. Contohnya adalah patrilineal. Nah, patrilineal itu kekerabatan itu ditarik dari garis ayah gitu ya. Jadi di sini ada suku Batak, Minahasa dan Ambon. Nah, dari suku mereka itu yang mewarisi nama keluarga itu adalah pihak yang laki-laki gitu ya. Contohnya misalkan uh, saya ngarang ini ya, contohnya ya, saya contohnya ngarang, contohnya kayak Hutapea gitu ya. Itu yang membawa nama itu adalah yang laki-laki gitu ya, yang laki-laki. Jadi yang perempuan, kalau misalkan di satu keluarga itu punya anak laki-laki dan perempuan, nah yang mempunyai nama Hutapea itu hanya yang laki-laki, yang perempuan itu tidak memiliki nama itu gitu loh. Dan ketika yang perempuan menikah dengan orang lain, anaknya dari perempuan ini juga tidak memiliki nama Hutapea, hanya yang laki-laki gitu ya. Nah, itu apa namanya, yang dasar kekerabatannya adalah patrilineal. Nah, kebalikan dari patrilineal adalah matrilineal. Nah, matrilineal ini yaitu keturunannya yang mewarisi nama adalah pihak wanitanya. Nah, tidak hanya mewarisi nama, tapi juga mewarisi apa namanya, warisan gitu ya. Warisannya itu hanya dimiliki oleh pihak perempuan ya. Jadi pihak laki-laki nggak dapat warisan gitu. Nah, contohnya ini suku Minangkabau ini ya. Minangkabau itu apa namanya, yang tadi dijelaskan itu mereka banyak dipengaruhi oleh uh, kebudayaan Islam gitu ya. Kalau contohnya agak susah ini, saya nggak menyiapkan contohnya ini untuk apa namanya, yang dari matrilineal ini. Jadi maunya kalau ada apa namanya yang mewarisi nama itu adalah anak perempuannya itu ya. Kalau misalkan anak laki-laki menikah dengan perempuan lain, nah anaknya tidak mewarisi nama keluarganya gitu ya. Nah, yang kebanyakan dipakai adalah bilineal. Nah, bilineal ini biasanya dipakai oleh uh, kebanyakan dari suku Jawa, suku-suku di Jawa itu ya. Suku-suku di Jawa itu mereka tidak mengikuti patrilineal atau matrilineal, jadi mengikuti ya garis ayah ya garis ibu gitu. Jadi namanya biasanya malah tidak ada apa namanya, tidak ada hubungannya dengan namanya ayahnya itu ya, tidak ada nama keluarga. Jadi berbeda dengan di suku
Batak dan suku Minangkabau itu, atau suku Minahasa, suku Ambon itu kita tidak mewarisi nama keluarga gitu ya. Dan selanjutnya adalah kelompok sosial atas dasar politik gitu ya. Nah, politik ini ada yang tahu legislatif, eksekutif, yudikatif nggak ya? Sudah pernah mempelajari ini belum? Yang tadi mengurusi tugas-tugas namanya Mbak Sri Rahayu, kita sudah kalian sudah pernah mempelajari legislatif, eksekutif, yudikatif belum ini? Oh, belum pernah ya. Sudah pernah di PKN. Nah, ini memang seharusnya kalian sudah pernah mempelajari ini ya, gitu ya. Sudah mempelajari legislatif itu yang membuat undang-undang ya. Yang membuat undang-undangnya itu adalah DPR. Nah, DPR itu di atasnya DPR, bukan di atasnya DPR. DPR itu adalah masuk dalam anggotanya MPR. Nah, di MPR itu ada DPR dan DPD gitu ya. Nah, itu legislatif. Nanti harusnya di PKN semester di PKN semester 5 atau kelas 3 semester 1. Nah, itu kalian akan mempelajari detail tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu. Nah, selanjutnya eksekutif itu adalah yang melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif gitu ya. Nah, eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, dan juga jajaran menteri-menterinya. Itu adalah eksekutif. Nah, jajaran menteri-menteri ini juga, kalau misalkan kalian nanti sudah belajar tentang sistem pemerintahan, nanti juga akan berbeda mengartikannya antara menteri-menteri di sistem pemerintahan ini dan sistem pemerintahan yang lain gitu ya. Selanjutnya ada yudikatif. Nah, yudikatif ini adalah lembaga yang memastikan undang-undang itu atau kegiatan-kegiatan kita itu berjalan sesuai dengan undang-undang gitu ya. Nah, yudikatif itu kalau zaman dulu itu cuman ada Mahkamah Agung gitu, MA ya. Tapi sekarang sudah ada di situ Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah, itu adalah yudikatif. Jadi kalau paling gampangnya itu adalah peradilan gitu ya. Ada peradilan tinggi, peradilan negeri. Nah, itu adalah dari sisi yudikatifnya. Selanjutnya adalah militer. Nah, militer di Indonesia itu adalah TNI ya itu ya. Nah, TNI ini terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Mereka punya jenderal sendiri-sendiri gitu ya. Dan ada satu jenderal utamanya. Kalau di TV-TV itu biasanya kan ada KSAD gitu ya, KSAO dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelompok sosial berdasarkan keamanan nasional atau negara. Nah, keamanan nasional atau negara ini yang berperan penting adalah lembaga kepolisian kita atau Polri gitu ya. Dan selanjutnya adalah partai politik. Nah, partai politik ini ada dua macam. Yang pertama ada partai massa. Nah, partai massa ini yang diutamakan adalah jumlah anggotanya atau jumlah pendukungnya. Itu partai massa. Dan yang kedua adalah partai kader ya. Kalau partai kader itu yang lebih dipentingkan adalah para anggota-anggotanya itu mereka menaati aturan-aturan organisasi atau menaati aturan-aturan partai politik gitu ya. Nah, ini berbeda-beda memang kalau yang massa dan yang kader ini. Jadi kalau kader itu
apa namanya, mereka harus benar-benar terdaftar dan sebagainya. Kalau kalau partai massa yang penting mendukung, sudah jadi anggota kayak gitu. Itu selanjutnya adalah kelompok sosial atas dasar profesi. Nah, profesi ini ada tiga macam. Yang pertama adalah tidak memerlukan keterampilan atau keahlian. Nah, di sini contohnya ada petani, ada nelayan, itu. Terus selanjutnya profesi yang memerlukan keterampilan atau semi profesional. Misalkan di sini ada apa namanya, akuntan, terus ada juga sales gitu ya. Ini di sini mereka apa namanya, memerlukan keterampilan di situ. Dan ada juga yang profesi yang memerlukan keahlian, contohnya adalah dokter, ada guru. Nah, itu mereka memerlukan keahlian gitu ya. Kalau di ekonomi itu biasanya dibedakannya itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik dan terlatih. Itu kalian di ekonomi harusnya sudah mempelajari itu gitu ya. Kalau nggak salah itu di SMP mungkin ya. Nah, itu materi kita yang pertama. Ada yang perlu ditanyakan di materi yang pertama, soalnya ini ada dua materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kita. Oh iya Pak, tadi lupa. Terdidik dan terlatih. Terdidik itu harus melalui proses apa namanya, pendidikan. Itu di situ ada pendidikan yang dimaksud adalah sekolah formal gitu. Kalau terlatih nggak harus melalui pendidikan, tetapi hanya dilatih itu cukup. Contohnya melalui lembaga kursus dan sebagainya. Ada yang terdidik dan terlatih gitu. Itu ada yang perlu ditanyakan untuk materi yang pertama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua adalah analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, ini analisis, di sini ada kata analisis. Kata analisis ini itu dipandang dari segi teoritas gitu ya, sebagai teoritas. Jadi kita memandang dari segi keilmuan, keanekaragaman yang ada di Indonesia itu seperti apa sih, itu seperti itu. Nah, kalau menggunakan pendekatan teoritis berdasarkan teori, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah teori fungsional struktural, yang kedua adalah apa namanya, dari teori, oh saya lupa yang kedua. Yang kedua adalah teori konflik kayak gitu ya, mohon maaf. Yang pertama adalah teori fungsional struktural, yang kedua adalah teori konflik gitu. Nah, teori fungsional struktural ini tokohnya adalah Talcott Pearson. Nah, di sini dia memandang masyarakat itu adalah sebagai satu sistem gitu ya. Jadi bagian-bagian yang ada di dalamnya itu mempunyai hubungan atau saling berhubungan. Jadi diibaratkan itu satu rantai gitu ya. Satu rantai, kalau misalkan ada bagian rantai itu yang lemah, nah bisa diibaratkan seperti ini. Jadi kekuatan rantai itu ada di mana sih? Kekuatan rantai jelas ada di bagian-bagian rantainya itu ya. Dan bagian-bagian rantai itu yang menjadi indikator kekuatannya adalah bagian yang paling lemah gitu ya. Jadi jika rantai itu ada salah satu bagian yang putus, berarti rantai itu dikatakan putus gitu kan. Jadi di sini bagian-bagian itu karena saling berhubungan. Jadi kalau ada satu bagian itu bermasalah, maka akan mempengaruhi seluruh sistemnya gitu ya. Nah, asumsi dasar dari teori ini tuh apa? Yang pertama adalah masyarakat itu harus dilihat dari satu sistem, jadi bukan bagian-bagiannya gitu ya. Kalau kita melihat suku Jawa itu yang mana sih?
Nah, suku Jawa itu kita tidak bisa melihat suku Jawa itu hanya dari suku Tengger saja, tidak bisa dari suku Karimun saja, tidak bisa dari suku Using saja, atau misalkan Indonesia itu hanya dilihat dari suku Sundanya saja. Kita tidak bisa melihat seperti itu, tapi kita harus melihat Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu jadi masyarakat harus dilihat sebagai satu sistem, bukan bagian-bagiannya. Terus yang kedua adalah hubungan pengaruh mempengaruhi. Jadi hubungannya tidak satu kelompok itu berpengaruh, hanya yang berpengaruh hanya satu kelompok, tetapi satu kelompok dan satu kelompok yang lain itu saling berpengaruh itu. Jadi tidak ada yang dominan gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah sekalipun integrasi sosial itu tidak pernah terjadi sempurna. Maksudnya integrasi itu peleburan gitu ya, peleburan, atau misalkan suku Sunda dan suku Jawa bergabung jadi satu. Nah, tetapi di situ walaupun tidak ada peleburan di situ, mereka tetap akan cenderung bergerak ke arah equilibrium. Equilibrium itu adalah seimbang gitu ya, yang bersifat dinamis. Jadi tidak, di situ tidak ada suku Jawa yang lebih dominan, tidak ada suku Sunda yang lebih dominan, tetapi mereka lebih mencari atau cenderung bergerak ke bagaimana mereka bisa seimbang gitu ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan agak agak berbau ilmiah itu ya, agak berbau IPA-IPA itu ya. Tapi memang di sosiologi pun memang ada penelitiannya, dan ini adalah pendekatan-pendekatan untuk meneliti itu. Dan selanjutnya, karena tadi itu ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, atau tadi integrasi itu tidak bisa berjalan sempurna. Nah, di situ pasti ada penyimpangan-penyimpangan itu ya. Penyimpangan-penyimpangan itu pasti terjadi, dan itu akan hilang sendirinya gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Tiba-tiba sudah hilang gitu ya. Misalkan suku yang dulu bertengkar itu suku Madura dan suku yang di Kalimantan itu, saya lupa lagi itu namanya apa. Nah, itu kan mereka dulu sumpit atau sampit itu ya, saya lupa. Nah, itu dulu bertengkar kan, sekarang sudah kembali normal gitu ya. Nah, itu dalam jangka waktu tertentu pun mereka akan sampit, mohon maaf. Nah, sampit itu dan Madura itu lama-lama mereka juga akan rukun dengan sendirinya gitu ya. Memang di masyarakat sudah ada sistem tersendiri ya, gitu, yang menjadikan mereka itu melebur lagi ya, gitu ya. Bukan melebur, tapi mereka seimbang lagi. Nah, perubahan-perubahan selanjutnya, perubahan-perubahan dalam sistem sosial pada umumnya itu terjadi secara gradual. Gradual itu perlahan-lahan tapi pasti ya itu. Wah, bahasanya keren sekali, perlahan-lahan tapi pasti. Nah, ini tidak ada di masyarakat itu langsung terjadi secara perubahan secara evolusi, revolusi, maksudnya perubahan dengan cepat gitu ya. Contohnya perubahan dengan cepat itu kalau misalkan suku masuknya Islam di Indonesia itu contohnya ya. Masuknya Islam di Indonesia kan dulu di Jawa itu mereka sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha gitu ya. Hindu dan Buddha mereka punya kebiasaan misalkan sesajen gitu ya. Sesajen ini sambil cerita sesajen, barangkali kalian sudah ada yang dengar ceritanya juga. Nah, kalau misalkan dari kiai-kiai zaman dulu itu ketika menyebarkan Islam di Indonesia, karena di Indonesia sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha, yang jadi contohnya sesajen ya. Mereka sesajen misalkan memasang beras di pojokan rumah ini ya misalkan. Nah, mereka dulu itu kalau ditanya kenapa mereka meletakkan beras di pinggir rumah, mereka biasanya menjawab ini untuk
mencari keselamatan gitu ya. Nah, oleh orang-orang yang menyebarkan Islam dulu, nah itu mereka memberikan apa namanya, memberikan ajaran, bukan ajarannya, memberikan nasihat gitu dengan hukum Islamnya atau dengan yang berdasarkan Islam itu, loh kalau kalian mencari keselamatan itu tidak cukup hanya dengan beras segenggam di pojokan rumah. Nah, terus mereka bilang suruh bawa masuk aja, suruh bawa masuk ke rumah. Nah, terus dimasak yang banyak, terus undang tetangga-tetangganya untuk datang dan membacalah doa-doa di situ. Nah, disitulah muncul ada budaya selamatan itu ya. Nah, di sini budaya-budaya Hindu dan budayanya itu masih ada, tetapi dengan apa namanya, versi Islamnya, yaitu selamatan. Nah, kalian kalau di kampung-kampung itu kan biasanya ada selamatan itu ya, selamatan misalkan di kandungan 3 bulan, 4 bulan ya, kalau kandungan 4 bulan. Nah, itu kan ada apa namanya, yang namanya selamatan gitu ya. Ini nggak tahu saya kalau di daerah-daerah kalian ada seperti itu atau enggak. Nah, itu sebenarnya dulunya itu ada apa namanya, pengaruh dari kebudayaan Hindu Buddha juga. Nah, itu perubahannya itu kan secara gradual gitu ya, jadi secara sedikit demi sedikit gitu. Tidak yang seperti sekarang ya, biasanya ada orang menyebarkan Islam itu, wah itu haram, wah itu. Nah, jadi enggak, berbeda dengan yang dulu itu dengan lembut ya gitu ya. Kalau yang lembut-lembut itu yang tadi misalkan tidak mengubah kebudayaan gitu. Nah, ini tadi contohnya ya, perubahan-perubahan yang gradual atau perlahan tapi pasti gitu. Selanjutnya, nah ini ada perubahan itu penyebabnya atau kemungkinan terjadinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah penyesuaian terhadap perubahan atau extra systemic change. Nah, itu karena ada perubahan kita menyesuaikan. Terus yang kedua adalah pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional. Jadi di situ diferensiasi adalah membedakan itu ya, membedakan dari struktural dan fungsional. Struktural itu adalah tingkatan-tingkatannya, kalau fungsional itu adalah tujuan-tujuannya itu ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah penemuan-penemuan baru oleh masyarakat. Nah, penemuan-penemuan baru oleh masyarakat ini karena adanya apa namanya, misalkan di kedokteran itu ya, di kedokteran yang dulunya itu seringnya ke apa namanya, tabib atau ke dukun, itu sekarang sudah ada dokter, sudah ada rumah sakit, mereka berpindah. Nah, itu di situ pun akan mempengaruhi kehidupan yang ada di masyarakat itu ya. Terus selanjutnya, faktor selanjutnya adalah faktor untuk yang jadi alat untuk mengintegrasikan atau menyatukan mereka adalah konsensus bersama. Atau konsensus itu kan perjanjian yang yang dihasilkan oleh pertemuan bersama, atau perjanjian yang dilakukan oleh berbagai macam orang, berbagai macam golongan yang mereka itu bertemu bersama untuk membentuk suatu perjanjian itu. Jadi perjanjian itu tidak hanya dibentuk oleh satu orang, tapi berbagai macam orang melalui musyawarah dan sebagainya. Nah, itu adalah konsensus ya. Jadi kalau misalkan ada suku Jawa dan suku Sunda, itu bagaimana mereka bisa
terintegrasi. Nah, itu harus ada pertemuan antara suku Jawa dan suku Sunda untuk menghasilkan misalkan peraturan tertulis di antara mereka, itu bagaimana cara interaksinya dan sebagainya. Nah, itu secara pendekatan secara teoritis ya. Yang kedua adalah teori konflik. Yang tadi adalah struktural fungsional, yang kedua adalah konflik gitu ya. Nah, tokoh utamanya adalah Rab Dahrendorf. Kata-katanya agak susah ya. Nah, di teori konflik ini itu memandang masyarakat itu selalu dalam proses perubahan. Jadi perubahan itu selalu ada dan yang ditandai oleh pertentangan-pertentangan yang selalu ada. Jadi konflik itu, karena adanya konflik itulah masyarakat itu selalu berubah. Nah, berubahnya itu selalu ada dan terus menerus. Jadi masyarakat itu pasti selalu berubah dan pemicunya adalah konflik. Nah, itu adalah teori konflik ya. Nah, asumsi-asumsinya itu apa? Yang pertama adalah masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Jadi masyarakat itu pasti berubah terus, aturannya berubah terus. Nah, dan konflik adalah merupakan gejala yang melekat kepada masyarakat. Jadi ketika di situ ada masyarakat, tidak mungkin tidak ada konflik gitu. Itu dari teori konflik ya. Dan selanjutnya, setiap unsur masyarakat itu memberikan sumbangan terjadinya disintegrasi. Disintegrasi itu bisa dikatakan sebagai konflik kayak gitu ya. Misalkan suku Jawa dan suku Sunda tidak bisa melebur, berarti itu kan terjadi disintegrasi. Dan di situ juga yang menyebabkan adanya perubahan sosial. Jadi suku-suku yang ada di Indonesia ini mereka juga memberikan sumbangan itu atau berpengaruh kayak gitu ya terhadap kehidupan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya adalah setiap masyarakat itu terintegrasi atas penguasaan atau dominasi. Jadi misalkan tadi ada suku Sampit dan suku Madura itu ketika mereka bertempur, nah di situ atau ketika mereka terjadi perselisihan bertempur itu kayaknya bahasanya agak nggak enak gitu ya. Nah, itu pemerintah harus masuk di situ itu untuk menengahi mereka atau yang sebagai yang menguasai antara suku Sampit dan suku Madura supaya mereka itu tidak ada pertengkaran lagi. Nah, ini integrasi ini itu biasanya atas adanya penguasaan atau dominasi ini. Nah, selanjutnya pendekatan fungsional struktural ini, masyarakat itu kan dipandang sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, dan kayaknya ini terlalu jauh ini. Oh, ini hanya ada cuma ada 4 indikasinya, cuma ada 4. Jadi masyarakat itu ada perubahannya, terus di situ ada konfliknya di setiap perubahan itu, dan konflik itu biasanya muncul dari unsur-unsurnya itu ya, dan unsur-unsurnya itu mereka memberikan sumbangan kepada perubahan sosial yang ada di sistemnya itu ya, yaitu di Indonesianya gitu. Dan setiap masyarakat itu kalau supaya ada integrasinya atau penyatuan itu biasanya harus ada dominasi atau di situ adalah penguasanya atau pemerintahnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah analisis keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, ini di Indonesia itu berdasarkan pendekatan fungsional struktural, kan di Indonesia itu dipandang sebagai satu sistem gitu ya. Yang dipandang masyarakat Indonesia adalah Indonesianya, bukan satu bagiannya saja gitu ya. Entah itu suku Jawanya saja, suku Dayaknya saja, suku Bugisnya saja, itu tidak bisa seperti itu, tapi harus dipandang sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, dalam menuju ke arah equilibrium atau bahasanya itu sejajar, ini bahasanya agak susah dipahami gitu ya. Nanti kalian
bisa didengarkan lagi YouTube-nya itu diulang-ulang gitu ya. Bahasanya memang agak susah untuk dipahami. Jadi karena di sini terdiri dari banyak suku dan suku itu banyak kepentingan-kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, ini mereka selalu akan menuju ke arah yang seimbang. Nah, untuk menuju ke arah yang seimbang ini pasti ada ketegangan-ketegangan di antara kelompok tersebut. Nah, faktor yang paling penting untuk terjadi equilibrium ini atau di situ bahasa lainnya itu adalah integrasi atau peleburan atau penggabungan. Nah, itu harus adanya konsensus bersama atau perjanjian bersama. Nah, konsensus yang ada di Indonesia ini adalah Pancasila gitu ya. Di Indonesia sudah ada konsensus bersamanya yaitu Pancasila. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bersama-sama tetap satu jua gitu ya. Nah, itu adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita karena di situ membahas tentang adanya konflik-konflik sosial. Nah, di sini pengendaliannya itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama adalah koersif. Nah, koersif itu adalah bentuk akomodasi yang prosesnya itu dilaksanakan oleh adanya paksaan. Contohnya pemerintah tadi itu tadi ya. Pemerintah yang tadi itu masalah apa namanya? Madura dan Sampit. Nah, itu harus ada pemerintah yang menengahi. Nah, ini harus ada paksaan. Pokoknya harus bersatu gitu ya sama pemerintahnya. Misalkan itu koersif, itu karena adanya paksaan. Yang kedua adalah karena kompromi gitu ya. Nah, kompromi ini adalah dimana pihak yang terlibat itu saling mengurangi tuntutannya gitu ya. Jadi yang tuntutannya banyak itu dikurangi dan akhirnya tercapai penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Jadi yang tadinya itu misalkan kelompok ini minta ini, kelompok ini minta ini, karena biar terjadi titik temu, maka tuntutannya itu dikurangi supaya sama-sama kalau bahasa Inggrisnya itu win-win solution gitu ya, semuanya menang gitu ya, semuanya tidak ada yang dirugikan gitu ya. Terus ada mediasi. Kalau mediasi ini adalah menggunakan pihak ketiga yang netral gitu ya. Selanjutnya adalah konsiliasi. Kalau konsiliasi itu adalah mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih gitu. Ini hampir sama dengan kompromi, tetapi kalau kompromi kan mereka mengurangi tuntutannya. Kalau konsiliasi ini mereka bertemu bersama, keinginannya apa sih gitu. Nah, dengan keinginannya itu dicari yang kira-kira keinginannya itu hampir sama gitu ya, hampir sama, dan itu dijadikan sebagai persetujuan bersama. Selanjutnya ada arbitrasi. Nah, kalau arbitrasi itu adalah penghentian perselisihan secara langsung oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini harus ditaati oleh kedua belah pihak gitu ya. Ini hampir sama dengan koersif. Tapi kalau koersif itu harus ada paksaannya, tetapi kalau arbitrasi ini tidak harus ada paksaan gitu ya. Selanjutnya ada stalemate. Nah, stalemate ini adalah dimana pihak-pihak yang bertentangan itu mempunyai kekuatan seimbang. Jadi contohnya itu misalkan ada Amerika dan ada Rusia zaman dulu gitu ya, mereka sama-sama pada waktu itu sama-sama mengembangkan senjata gitu ya. Nah, mereka mempunyai kekuatan seimbang. Nah, karena kekuatan seimbang ini mereka harus tetap dalam keadaan seimbang gitu ya. Tidak boleh ada yang turun dan tidak ada yang lebih tinggi, karena kalau misalkan ada salah satu yang lebih tinggi itu nanti akan keseimbangannya keseimbangannya akan berubah gitu ya kalau ada satu yang lebih kuat. Juga ada yang namanya adjudikasi. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan pengadilan gitu ya. Pokoknya semuanya harus berdasarkan pengadilan. Nah, ini paling banyak sekarang digunakan adalah adjudikasi ini. Ini masih ada 5 faktor. Jadi faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah faktor sejarah.
Nah, faktor sejarah itu adalah faktor nenek moyang kita gitu ya. Jadi nenek moyang kita itu datang ke Indonesia melalui dua golongan. Yang pertama melalui dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang Proto Melayu yang mereka menurunkan suku bangsa Batak dan Toraja gitu. Ini ada salah ketik sedikit itu di situ. Jadi terus gelombang yang kedua yaitu ini yang gelombang kedua juga harusnya nomornya 123 itu, mohon maaf ini ada kesalahan nomor ini. Gelombang yang kedua itu adalah gelombang dari Yunan Selatan, yaitu yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Yunan. Nah, ini Yunan itu masuk ke Indonesia itu ada di gelombang kedua terus setelah bangsa Proto Melayu datang. Nah, kelompok ini disebut Deoto Melayu atau Neo Melayu. Ini harusnya di sejarah juga dipelajari ini. Nah, hampir seluruh suku yang ada di Indonesia kecuali Batak dan Toraja itu adalah dari keturunan bangsa Neo Melayu ini gitu ya. Itu dari faktor sejarahnya. Yang kedua adalah faktor geografi. Nah, dari faktor geografi ini itu karena memang di situ ada keadaan alam, yaitu keadaan alam yang memisahkan antara daerah tersebut. Yang pertama adalah karena adanya laut, yang kedua adalah adanya gunung. Nah, kalau laut itu menghambat komunikasi antara pulau dan pulau gitu ya. Jadi biasanya karena berbeda pulau mereka berbeda kebudayaan. Nah, ada juga gunung yang tinggi ini juga walaupun dalam satu pulau biasanya ada gunung atau daratan tinggi yang memisahkan antara daerah satu dan daerah yang lain, yang mereka juga berbeda antara suku budayanya itu juga berbeda gitu ya. Contohnya itu ada di Tengger dan di Using gitu ya. Itu contohnya, kalau di Tengger itu kan di daratan tinggi, kalau Using itu kan di daratan rendah gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Selain ada faktor sejarah dan faktor geografi, itu ada faktor iklim. Nah, faktor iklim yang pertama itu adalah iklim yang panas. Kalau iklim yang panas ini karena banyak sinar matahari, curah hujannya juga tinggi. Nah, di situ mereka cenderung tanahnya itu subur. Nah, karena tanahnya itu subur, kebanyakan masyarakatnya itu petani gitu. Nah, karena petani pasti nanti akan berbeda dengan iklim yang lainnya. Kalau yang misalkan di sini itu adalah iklimnya itu panas tetapi sedikit hujan gitu. Nah, di situ kan banyak karena tanahnya kurang subur, itu banyak ditumbuhi oleh belukar dan rumput. Nah, di situ cenderung masyarakatnya itu sebagai peternak. Nah, ini karena adanya perbedaan iklim kan masyarakatnya juga berbeda. Ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai petani, dan juga ada yang beriklim panas di pinggir pantai. Nah, di sini mereka juga kan kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan gitu ya. Nah, ini dari faktor iklimnya yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah dari faktor letaknya yang berbeda, karena di Indonesia ini kan letaknya strategis. Kalau di SMP itu kan dijelaskan Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, karena letaknya strategis ini, maka Indonesia itu sangat mudah untuk mengadakan kontak dengan budaya bangsa asing yang mereka silih berganti singgah di Indonesia gitu ya. Nah, di sini kalau benua Asia itu di bagian utaranya itu merupakan yang mempunyai adat timur. Kalau adat timur mereka lebih mementingkan adanya sopan santun gitu ya, mementingkan adanya norma-norma. Dan di bagian selatannya itu ada bangsa Australia atau benua Australia, dan mereka itu kebanyakan imigran dari bangsa Eropa. Nah, kalau di Australia kan bangsa Inggris ya. Nah, di situ mereka lebih banyak kebudayaannya itu liberal, bebas gitu ya. Jadi di Indonesia pun pasti akan terpengaruhi adanya mereka yang ikut norma-norma atau adat timur dan adat barat, yaitu mereka yang semuanya bebas gitu ya, atau liberal gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faktor agama. Nah, faktor agama ini zaman Hindu dan Buddha itu adalah yang masuk ke Indonesia dulu adalah agama
Hindunya dulu, kalau nggak salah Hindunya dulu, saya agak lupa di buku itu dijelaskan itu. Nah, agama Hindu ini mereka berkembang ke masyarakat Bali dan Lombok gitu lah. Dan juga kalau agama Buddha itu mereka lebih cenderung ke Jawa dan masyarakat di luar suku Jawa. Jadi yang dipengaruhi oleh agama Hindu mereka lebih berpusat ke Bali dan Lombok gitu ya. Nah, karena itulah kebudayaan di Bali dan Lombok lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu gitu ya. Dan selanjutnya adalah dipengaruhi bangsa Islam atau agama Islam. Nah, di sini adalah suku Minangkabau yang tadi di Sumatera ada Aceh, Sunda, Banjar, Makassar dan sebagainya, itu mereka lebih di lebih di apa namanya pengaruhi oleh agama Islam gitu ya. Kalau agama Katolik yang mereka dibawa oleh bangsa Portugis, nah itu mereka lebih banyak ke suku bangsa Flores dan Timor gitu. Di situ juga ada Maluku juga ya. Maluku juga apa namanya sebagian juga ada dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Portugis atau agama Katolik itu. Dan kalau yang Kristen Protestan, karena ini dibawa oleh VOC datang ke Indonesia itu mereka membawa agama Kristen, mereka lebih apa namanya berpengaruh di Ambon, Batak, Minahasa dan lainnya. Nah, di sini ada suku yang namanya suku Makassar ya. Suku Makassar karena di situ dulu itu sebagai pusat rempah-rempah. Nah, VOC itu banyak di situ. Nah, karena banyak di situ, maka daerah-daerah tersebut banyak Kristennya gitu ya. Banyak Protestannya. Nah, berbeda dengan yang ada di Flores dan Timor yang mereka adalah karena lebih banyak bangsa Portugisnya. Bangsa Portugis itu dulu datangnya dari selatan gitu ya, dari selatan, dari Australia gitu ya. Mereka lebih dekat ke Australia, mereka lebih banyak di apa namanya pengaruhi oleh agama Katolik. Nah, kita sampailah kepada tugas yang kedua. Yang kemarin belum mengumpulkan tugas pertama silahkan dikumpulkan. Soalnya ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas ini. Karena ini setelah ini masih ada kuliah, masih ada mata pelajaran lagi ya. Wah, ini sudah ada yang mengaku ini, yang belum. Dan mohon maaf sekali ini, saya ngajarnya cepat sekali ini karena ada 2 materi di hari ini. Dan setelah ini juga ada mata pelajaran lagi, makanya saya ngajarnya cepat biar uh, yang saya sampaikan semuanya bisa saya sampaikan gitu ya. Tidak harus menambah menit-menit akhir itu ditambah 10 menit atau 15 menit karena kalian sudah ditunggu oleh mata pelajaran yang kedua gitu ya. Jadi ini tugas yang keduanya. Jadi kan di teori pendekatan teori itu ada 2 macam ya. Pendekatan teori fungsional struktural dan ada teori konflik. Nah, di salah satu di teori fungsional struktural, salah satu penyebab perubahan itu kan tadi ada 3 gitu ya. Nah, salah satunya itu ada yang namanya proses diferensiasi struktural dan fungsional. Nah, apa yang dimaksud dengan proses diferensiasi struktural dan fungsional ini dan apa contohnya? Nah, ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah itu dikumpulkan 2 minggu lagi tanggal 14 Desember ke email saya. Dan jangan lupa formatnya itu sesuai ini ya. Formatnya itu tugasnya tugas keberapa, nomor absen dan namanya gitu ya. Ini yang kemarin masih ada yang tidak sesuai dengan format ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oh, ini ada yang keburu-buru juga ini. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan karena kalian mau ada kelas lagi, kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita
dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya, dan selamat menempuh yang mata pelajaran yang selanjutnya gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.